Seperti yang kita ketahui di era modern ini, ruang terbuka hijau atau RTH menjadi semakin penting bagi kehidupan masyarakat di perkotaan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi dan refreshing, tetapi juga sebagai paru-paru kota yang membantu menjaga kualitas udara dan lingkungan. Namun, di banyak daerah seperti Jakarta, RTH masih tergolong minim. Hal inilah yang melatar belakangi program Taman Maju Bersama oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ayu Azkia, Aprilia Fatmawati, Alfiansyah Hafid Abdillah, Muhammad Yazid, Fitria Ainun Widodo, dan Aulia Setianing Tias yang akan membahas sebuah artikel dengan judul Perencanaan dan Perancangan Lanskap Taman Maju Bersama Haji Saibun di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan yang ditulis oleh Muhammad Sanjifa Revi Hasibun, Raimart Syahadat, dan Lasmaria Sidabutar pada tahun 2020. Yang bertujuan untuk menghasilkan desain taman yang fungsional dan estetis melalui program yang kreatif dengan tetap memperhatikan karakteristik tapak serta berlandaskan partisipasi masyarakat. Adapun metode yang digunakan yaitu pendekatan partisipasi masyarakat dengan berbagai tahapan perencanaan dan perancangan yang meliputi tahapan persiapan, inventarisasi, analisis dan sintesis, perencanaan dan perancangan, dan pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan survei tapak melalui pengukuran, pengamatan, dan inventarisasi secara langsung. Data kebutuhan masyarakat didapatkan melalui kegiatan FGD sebanyak 3 kali. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, konsep umum. Konsep umum perencanaan Taman Maju Bersama Haji Saibun di Jakarta Selatan mengadopsi tema Taman Betawi untuk melestarikan budaya lokal dan memperkuat karakter kawasan. Mayoritas masyarakat sekitar Tapak merupakan keturunan Betawi yang telah berbaur dengan masyarakat dari berbagai daerah di luar Jakarta. Oleh karena itu, konsep ini diangkat untuk mencerminkan kekentalan budaya Betawi yang masih kuat di daerah tersebut. Desain taman ini dibagi menjadi 4 ruang utama yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dari berbagai tingkatan usia, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua atau lansia. Ruang-ruang ini dirancang untuk mendukung aktivitas dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat berdasarkan hasil Focus Group Discussion atau FGD. Yang kedua, FGD atau Forum Group Discussion. Pada jurnal ini membahas perencanaan dan perancangan Taman Maju Bersama Haji Saibun di Jakarta Selatan yang melibatkan survei lapangan, Focus Group Discussion, dan analisis tapak. Hasil FGD mengidentifikasi 8 permasalahan, 8 kebutuhan aktivitas, dan 11 kebutuhan fasilitas. Sehingga diperlukan analisis untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan yang telah ditentukan berdasarkan hasil FGD. Konsep perancangan menggunakan tema Betawi Park dengan pembagian zona berdasarkan tingkat usia penggunaan dan 18 jenis vegetasi khas Betawi. Nama taman disepakati sebagai Taman Samaska. Yang ketiga, analisis tapak. Analisis tapak pada Taman Maju Bersama Haji Saibun dilakukan untuk mengidentifikasi potensi yang dapat dioptimalkan serta permasalahan yang harus diatasi. Data biofisik dan sosial dari hasil pengamatan dan fokus group discussion dianalisis guna memahami lebih dalam mengenai kondisi tapak. Dari hasil analisis, terdapat potensi tapak dengan mempertahankan atau memindahkan vegetasi yang berada di taman, serta lokasi yang strategis dengan pemukiman dan fasilitas umum. Kemudian, kendala taman ini berupa bad view atau pandangan buruk dari sekitar tapak sehingga perlu ditutupi dengan vegetasi pembatas. Hasil analisis ini juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kontinuitas, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan untuk memastikan taman dapat diakses dan digunakan oleh keseluruhan lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan orang berkebutuhan khusus. Yang keempat, konsep vegetasi. Konsep vegetasi dalam perencanaan Taman Maju Bersama Haji Saibun dirancang dengan menyesuaikan karakter kawasan dan tema Betawi. Vegetasi dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu vegetasi peneduh, pembatas atau screen, pengarah, dan estetik atau focal point. Vegetasi peneduh terdiri dari pohon besar dengan tajuk lebar, sementara vegetasi pembatas menggunakan kombinasi pohon dan semak tinggi untuk menghalangi pandangan buruk di sekitar tapak. Vegetasi pengarah menggunakan pohon pendek dan semak sedang, sedangkan tanaman estetik sebagai focal point dipilih dari jenis pohon langka dan semak yang memiliki bunga atau warna daun menarik. Selanjutnya, konsep sirkulasi.
Konsep sirkulasi pada Taman Maju Bersama Haji Saibun menggunakan kombinasi pola melingkar dan lurus atau langsung. Pola melingkar memberikan kemudahan akses bagi pengguna taman untuk menjangkau seluruh bagian taman, serta berfungsi sebagai jalur jogging. Pola lurus memberikan akses yang tegas menuju focal point di dalam taman, dan menciptakan sekuen alur sirkulasi bagi pengguna taman. Lebar jalur sirkulasi dirancang untuk mengakomodasi minimal 2 orang dewasa berjalan di sisian, dan mempertimbangkan kebutuhan anak atau orang berkebutuhan khusus. Prinsip sirkulasi juga memenuhi aspek kontinuitas, keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas. Baik, selanjutnya kesimpulan. TMB Haji Saibun ini merupakan taman partisipasi masyarakat melalui FGD dengan mengangkat tema Taman Betawi. Taman ini memiliki zona yang terbagi berdasarkan rentang usia. Selain itu, analisis tapa, konsep vegetasi, dan konsep sirkulasi telah ditentukan dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kontinuitas, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Selanjutnya, temuan penelitian. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa perancangan dan perencanaan TMB Haji Saibun dengan adanya keterlibatan masyarakat menjadi poin utama dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan konsep perancangan yang diangkat yaitu Betawi Tempo Dulu. Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam kelancaran pembangunan taman ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu keterbaruan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan bersejarah perlu dilestarikan, salah satunya melalui pembangunan taman. Perencanaan dan perancangan Taman Maju Bersama Haji Saibun menandakan bahwa kawasan taman ini yang masih mempunyai kekentalan budaya Betawi yang cukup kuat hingga saat ini, yang dapat dilestarikan dengan adanya taman ini. Untuk selanjutnya yaitu adapun kekurangannya terdapat beberapa serapan bahasa asing yang tidak dijelaskan sehingga sulit dipahami khususnya pembaca dari kalangan umum. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu terdapat kesesuaian antara tujuan dan kesimpulan yang didapatkan. 2. Penyajian hasil perencanaan dan perancangan berupa tabel dan gambar yang kemudian dijelaskan lagi sehingga mudah untuk dipahami. 3. Metode dan desain penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail.